Perkenalkan, saya Dr. Faradipa Zahra, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu izinkan saya untuk mengidentifikasi data terlebih dahulu Bu ya. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Farida. Ibu Farida. Ibu Farida untuk usianya sekarang berapa tahun Bu? 52 tahun. 52 tahun. Baik Ibu Farida, untuk sekarang alamat tempat tinggalnya di mana Bu? Di Tiara. Di Tiara. Mohon maaf sebelumnya Ibu Farida, untuk pekerjaan sehari-harinya sebagai apa Bu? Guru. Sebagai seorang guru Bu ya. Baik, Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya Bu? Saya itu hidung saya berdarah. Ya. 2 jam lalu terjatuh. Sampai sekarang masih berdarah. Oh, sampai sekarang hidungnya berdarah Bu ya, padahal 2 jam yang lalu terjatuhnya. Baik. Oh baik, oleh karena itu Ibu di sini saya akan melakukan memasang tampan pada hidung Ibu, yang mana tujuannya itu untuk meringankan atau mengatasi keluhan berdarah pada hidung Ibu itu, dan supaya teratasi dan segera berhenti. Sebelumnya, apakah Ibu Farida setuju Bu saya melakukan tindakan ini? Baik, setuju. Oleh karena itu Bu, karena Ibu setuju, kita akan melakukan ke meja pemeriksaan Bu ya. Ini saya akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Saya akan memeriksa instrumen dan bahan yang akan digunakan. Di sini ada pinset, ada tongue blade. Di sini juga ada basin, ada headlamp. Lalu di sini juga ada cotton swab. Nah, di sini juga ada Vitros gauze. Lalu ada kasanya sendiri. Lalu di sini ada hand sanitizer, ada masker, lalu juga ada sarung tangan. Nah, sebelumnya di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer 6 langkah menurut WHO. Setelah selesai, di sini saya akan menggunakan sarung tangan. Setelah itu saya keringkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Nah, setelah selesai, saya akan menggunakan sarung tangan. Oke, kita rapikan. Setelah sudah terpasang sarung tangannya, kita rapikan, lalu kita gunakan masker sebagai alat pelindung diri. Lalu kita gunakan headlamp pada bagian kepala. Selanjutnya kita pegang spekulum menggunakan tangan kiri untuk memeriksa hidung kanan, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, ibu jari itu berada pada badan spekulum, lalu untuk keempat jarinya memegang seluruh spekulum, dan jari telunjuknya berada pada hidung pasien. Nah, lalu kemudian spekulum di sini masih dalam keadaan yang tertutup, kemudian kita buka dan kemudian dibuka ketika masuk ke lubang hidung sambil menekan bagian dari ujung hidungnya. Nah, setelah itu kita lakukan sama pada bagian hidung satunya. Sambil kita tekan bagian
telunjuknya yang berada pada puncak hidung pasien. Kemudian kita periksa sumber perdarahan di bagian hidung dan bagian nasofaring. Nah, kita menggunakan blade tongue. Di sini kita pegang seperti memegang pensil. Kita lakukan pemeriksaan. Nah, pada pasien ini terdapat pendarahan pada bagian hidungnya, yaitu pada bagian anterior. Kita pegang pinset hidung seperti kita memegang pensil. Lalu bagian pinset hidung yang melengkung berada di bagian atas. Nah, selanjutnya kita berikan anestesi topikal. Di sini kita menggunakan kita ambil kapas yang telah diberikan larutan anestesi, yaitu 1% pentosin atau lidocaine. Bila perlu kita tambahkan epinefrin dan adrenalin 1/2 tetes dengan perbandingan 1:10. Nah, setelah sudah ini kita masukkan ke dalam hidungnya. Kita masukkan. Nah, setelah masuk kita simpan selama 3-5 menit di hidung. Nah, setelah selesai 3-5 menit kita ambil kembali. Nah, kita ambil keluarkan dengan cara diputar. Nah, jika masih ada pendarahan, kita lakukan layering prosedur anterior tampon. Selanjutnya, kita akan melakukan metode layering anterior. Di sini kita terlebih dahulu kita ambil kasa atau vaselin yang sudah terdapat salep antibiotiknya. Nah, setelah itu kita lipat sedikit. Kita lipat sedikit menjadi 2 seperti ini, dan bagian ujungnya itu dijepit menggunakan pinset. Nah, selanjutnya kita masukkan tampon yang menyusur dasang kita masukkan tamponnya. Nah, kita masukkan tamponnya itu menyusuri dasar hidung sampai ke bagian dari belakang hidungnya. Nah, di sini pada bagian coena posterior dan disusun dengan metode layering. Nah, setelah itu pinset yang melengkung itu berada pada posisinya di bagian atas, dimulai dari dasar hidung, bagian dari turbine tengahnya. Nah, lalu kita perhatikan kasahnya itu tidak menggesek kolomelat, karena itu bagian yang mudah trauma. Selanjutnya juga setelah pemasangan tampon selesai, kita cek pendarahan dengan spatula lidah. Kita cek. Nah, di sini kita lihat apakah ada perdarahan di orofaring, lalu apakah ada tampon yang ada di orofaring, karena jika ada dapat menyebabkan iritasi dan juga bahaya, karena bagian ini tuh dapat masuk lebih dalam ke saluran aerodigestif dan dapat menyebabkan komplikasi. Nah, jika ada, kita ulangi prosedurnya kembali. Jika tidak ada, maka tutup rongga hidung yang berisi tampon dengan kasa dan juga plester. Baik, setelah pemasangan tamponnya sudah selesai, kita bawa instrumen kelas antiseptik. Nah, setelah itu kita buka sarung tangan, masker, dan bedlampnya.
Nah, setelah kita buka sarung tangan, masker dan bedlamp-nya, lalu kita observasi si tamponnya itu kurang lebih 36 sampai 48 jam. Jika selesai, kita berikan pasien humidifiers oksigen dan obat penenang dengan hati-hati dan hanya dengan agen reversibel jika diperlukan. Lalu kita berikan juga intravena dan cocokkan darah jika juga diperlukan. Nah, lalu kita periksa apakah ada perdarahan dari hidung dan dari orofaringnya.